Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan yang ke-25. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga dalam pekan ini Anda senantiasa mengalami berlimpah berkat Tuhan dan beberapa hal yang sudah direncanakan kiranya juga dalam tahapan yang harus diselesaikan pada tahun ini. Dalam pekan ini ada juga yang sudah bisa dikerjakan dengan baik dan tentunya sukses. Bagi saudaraku yang sedang sakit atau dalam pergumulan atau dalam kesulitan, semoga Tuhan bimbing dan jamah dan tunjukkan jalan yang benar untukmu dan juga memberikan pemulihan dari sakit yang diderita. Saudara, hari ini gereja memperingati Santo Pius dari Pietrelcina atau biasa kita kenal dengan Padre Pio. Padre Pio seorang imam. Padre Pio atau Francesco Forgione lahir pada 25 Mei 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan dari keluarga petani Grazio Forgione dan Maria Giuseppa Denunzio, Mama Pepa. Sejak kecil ia memiliki anugerah penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan Kapusin di Morsone dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditabiskan sebagai imam pada 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918 ketika ia berdoa di depan salib di Kapel Tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Ia merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Setiap harinya Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus, menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah, walau demikian diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dalam usia 81 tahun pada 23 September 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya. Bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni tahun 2002. Saudara, Padre Pio, imam penerima stigmata, begitu terkenal di seluruh dunia. Banyak doa dan devosi yang disampaikan melalui Padre Pio. Anda juga tentunya punya hal-hal pribadi yang perlu untuk disampaikan kepada Padre Pio. Silahkan untuk berdevosi secara pribadi ataupun dalam satu kelompok kecil devosi kepada Padre Pio. Dan kiranya juga dalam perjalanan hidup, melalui kesaksian dari Padre Pio ini, kepada kita mau dikatakan bahwa Tuhan memiliki jalannya sendiri untuk menunjukkan caranya, untuk menunjukkan rencananya. Bacaan Injil hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang pelita, bahwa pelita itu dinyalakan, diletakkan di atas kaki Dian supaya dia menerangi semua ruangan yang ada.
ada banyak pelita di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman Kristiani. Mulai dari firman Tuhan sebagai pelita bagi jalan, bagi kaki dan terang bagi jalan. Begitu juga dengan kehidupan santo dan santa, para kudus, yang juga menjadi inspirasi untuk kita sekalian dalam perjalanan pesiarahan ini. Kiranya begitu banyak karunia dan rahmat yang Tuhan berikan menjadi suatu daya dorong tersendiri untuk melangkah maju dalam pesiarahan ini, betapapun kesulitan dan rintangan selalu ada di hadapan kita. Tetapi terang Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing menuju kepada jalan yang benar. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.